Halo guys, nama saya Bismillah Nur Arifala dengan NIM 212111262 dari kelas 7G Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Nah, sebelum kita memasuki materi review buku ini, saya ingin menunjukkan buku yang ingin saya review. Langsung saja ke identitas bukunya. Yang pertama, judulnya dengan Hukum Perlindungan Konsumen, penulis dari Dr. Agung Sagung Murga Indradewi SHMH, penerbit Udayana, cetakan 2020, kurang lebih 93 halaman dengan cm 100,523 cm. Langsung ke pembahasannya. Dari hasil review buku ini, latar belakangnya dalam buku karya Dr. Agung Sagung Murga Indradewi SHMH ini meneliti mengenai hubungan konsumen dan produsen. Nah, hubungan konsumen dan produsen ini berfokus pada interaksi dinamis antara kedua belah pihak dalam konteks perlindungan konsumen. Nah, buku ini membahas peran penting sebagian terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau jasa untuk keperluan pribadi dan sebagaimana produsen bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disebut juga dengan UUPK yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta produsen dengan memajukan teknologi dan globalisasinya. Nah, penting untuk memahami peran hukum dalam perlindungan konsumen dari resiko produk yang semakin mengemuka. Nah, buku ini juga diperkuat dengan beberapa pendapat para ahli sehingga data dan hukumnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari hasil penelitian buku ini itu menyajikan analisisnya dalam bentuk analisis mendalami tentang hubungan konsumen dan produsen. Nah, dengan fokus pada aspek hukum, hak, kewajiban, dan perlindungan konsumen. Pada buku ini, bab pertama membahas konsep dasar konsumen dan produsen, memberikan pemahaman yang jelas tentang peranannya masing-masing dalam perekonomian. Konsumen dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, konsumen akhir yang menggunakan produk untuk kepentingan pribadi, dan konsumen antara yang dimanfaatkan atau memanfaatkan itu produk dalam proses produksi. Nah, penjelasan komparatif tentang perbedaan definisi konsumen di berbagai negara itu memberikan perspektif yang luas. Nah, terutama peran teknologi dalam mengubah dinamika hubungan konsumen dan produsen. Pembahasan buku ini selanjutnya berfokus pada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, konsumen itu memiliki hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disebut dengan UUPK, termasuk hak atas keamanan informasi yang jelas dan kompensasi atas kerugian. Di sisi lain, produsen berkewajiban memastikan produk atau produknya aman atau bermutu dalam transparansi dalam pemasaran. Nah, buku ini juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak konsumen dan hak produsen untuk menciptakan hubungan yang adil dan berkelanjutan. Nah, pembahasan tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen menyoroti dasar hukum yang kuat. Nah, seperti 5 asas yang menjadi landasan perlindungan konsumen. Nah, begitu juga dengan memanfaatkan keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. UUPK juga dilihat sebagai payung hukum yang mengintegrasikan peraturan-peraturan perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparansi dan aman bagi konsumen.
Dan di bagian akhir buku ini juga mengeksplorasi perlindungan konsumen dari perspektif internasional dan memperlihatkan bagaimana globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi perlindungan konsumen di seluruh dunia. Nah, kasus internasional seperti tragedi thalidomide memperjelaskan pentingnya tanggung jawab produsen di tingkat global. Resolusi PBB dan undang-undang di berbagai negara seperti Australia, Inggris, Belanda, beberapa negara tersebut menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap produk yang beredar di pasar global ini. Nah, secara keseluruhan, buku ini itu menjelaskan pandangan yang komprehensif tentang perlindungan konsumen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan dukungan hukum yang kuat. Nah, isu-isu buku ini yang diangkat sangat relevan dalam konteks globalisasinya untuk memajukan teknologi yang semakin menuntut perlindungan yang lebih ketat bagi konsumen di seluruh dunia. Nah, ada pun juga kekurangan dan kelebihan buku ini. Setelah saya review, buku ini juga ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Nah, salah satunya itu yang pertama ada di kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya yaitu penjelasan skema minim. Bagan yang ditampilkan kurang disertai penjelasan rinci. Nah, yang kedua itu adalah referensi. Referensinya itu sangat terbatas, terutama di literatur internasionalnya. Nah, kelebihan dari buku ini juga banyak. Yang pertama yaitu bahasa mudah dipahami, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, pembahasan yang kedua itu ada pembahasan lengkap, analisis menyeluruh tentang hak dan dari kewajiban konsumen serta produsen juga. Nah, yang ketiga ada klarifikasi materi terorganisir, sub-sub disusun dengan baik dan memudahkan untuk seseorang yang ingin membaca buku ini. Nah, itu saja review yang ingin saya paparkan dari buku yang saya review tadi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.